Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Fariza dari kelas 2 TRKB dengan NIM 2356301016 dan juga dengan mata kuliah workshop pemrograman mobile. Nah, jadi pada video pertemuan kali ini, laporan video pertemuan kali ini, kita akan membahas sedikit pada pertemuan sebelumnya, itu pertemuan 5, yang dimana kita membahas 3 topik, yaitu topik yang pertama itu kita toolbar dan option menu, dan juga di topik kedua itu kita web view, ya topiknya web view, dan topik ketiga itu kita ada vector asset. Nah, jadi di video kali ini kita akan menerapkan vector asset untuk menambahkan icon pada tombol yang sudah kita buat di home, main ataupun dashboard. Nah, jadi di video saya kali ini saya menerapkan vector asset itu di dashboard activity. Saya menamainya dengan dashboard activity. Dan juga kita akan membuat dua halaman yang nantinya akan menampilkan web view dengan link sesuai dengan tema project kita masing-masing. Dan juga yang terakhir itu kita ada saat masuk ke halaman itu dia akan menerapkan toolbar dan tombol kembali ke halaman sebelumnya. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke Android Studio-nya. Nah, jadi di Android Studio kali ini, dan ini ada sedikit perubahan dari video saya yang sebelumnya karena video saya yang sebelumnya itu salah, dan juga sini saya sudah memperbaikinya. Dan pastikan juga nama project dengan sesuai tema, tidak ada pemisahan package di project tema, dan seharusnya hanya activity saja dengan nama activity sesuai arahan di pertemuan sebelumnya. Dan juga project praktikum dan praktikum tema dipastikan terpisah. Nah, ini kebetulan saya sudah memisahkan, yang dimana di pertemuan sebelumnya saya membagi package ya, jadi ada pertemuan 2, 3, 4. Nah, dan jadi ini saya sudah menggabungkannya saja sesuai dengan arahan yang sudah disediakan. Oke, yang pertama itu kita review dulu untuk layout yang sudah saya bikin ya. Yang pertama itu kita udah menerapkan, itu ada vector asset juga nih. Vector asset itu pada bagian drawable ya. Ini vector asset itu dengan cara kita bisa mengklik tik kanan dengan new, bisa di vector asset. Nah, ini icon-icon yang bakal kita gunakan tuh. Untuk selebihnya kita bisa searching di sini dengan apa dan sebanyaknya yang mana kita butuh dan kita gunakan. Oke, kita next ke activity. Nah, jadi pada halaman dashboard saya membuat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 button yang dimana fungsi itu berbeda-beda. Yang pertama itu dia sekarang ini udah di halaman dashboard. Nah, jadi di button pertama itu sesuai dengan pertemuan sebelumnya atau arahan dari sebelumnya, itu kita menghubungkan dia ke halaman itu rumus ya, yang sama seperti di video-video sebelumnya. Nah, mungkin di sini ada sedikit penambahan. Ini ada web yang halaman button yang sudah kita custom yang berisikan halaman yang kita custom sesuai dengan tema project kita. Dan juga di sini ada tambahan 2, yaitu web view, yang dimana tadi kita disuruh bikin 2 halaman baru di main atau home ataupun dashboard activity, dan yang menampilkan web view dengan link sesuai dengan tema. Oke, mungkin untuk layoutnya seperti ini dashboard saya. Jadi pada dashboard activity, nah ini dashboard activity-nya. Oke, ini saya kecilin aja. Oke, nah di sini sama halnya dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, yang dimana ini di sini kita membuat button-button binding untuk menghubungkan jika button itu diklik. Nah, contoh kan seperti yang dimana tadi ini, nah seperti halaman itu rumus ya, yang pertama ya. Ya, ini saya membuat binding button itu rumus, set one click listener, dan intentnya akan mengarahkan ke hitung activity jika kita tekan. Nah, berarti semuanya sama. Di sini ada penambahan, yaitu ini ada 2 button web view karena kita akan menambahkan 2 halaman tadi ya. Nah, ini sama saja, saya tinggal mengcopy paste dari button-button yang sudah ada sebelumnya, dan saya akan mengarahkan dia ke web view activity. Nah, jadi di sini ada binding button to logout ya. Jadi di sini dia seperti ada untuk mengkonfirmasi ulang, kayak dia akan menimbulkan pesan, yaitu apakah kamu ingin logout ya. Kalau nggak salah ini sudah di video sebelumnya. Dan juga di sini ada function tambahan ya, ini ada function tambahan di sini ada function tambahan, yaitu seperti toolbar ya. Jadi kayak ketika mengetik panahnya itu dia akan memunculkan atau menangani lah kayak tombol back gitu. Nah, ini penambahan. Terus kita next ke ini sudah. Dan juga di sini di Android Manifest. Jadi kita karena ingin mengakses atau menambahkan web view. Nah, jadi di sini ada sedikit tambahan, yaitu kita menambahkan di sini use permission ya. Jadi kita harus permisi dulu ketika kita menggunakan web view dan kita mengakses sebuah link ataupun sebuah website yang publik ya. Jadi
kita membuat permisinya dengan use permission Android name android.permission.internet. Nah, jadi ini yang dimana fungsinya nanti itu seperti ketika kita sudah permisi, jadi kita input dengan link website mereka, maka dia akan bisa mengarahkan dari HP Android kita nanti. Jadi mungkin udah. Terus di sini saya mungkin akan menjelaskan layout-layoutnya. Nah, ini layout yang baru saya bikin ya. Ini ada dashboard yang tadi, ini ada expense ya. Layout seperti ini, yang dimana ini mengarah atau menuju dengan tema sesuai dengan project kita masing-masing. Ini halaman login. Mungkin saya ada sedikit perubahan dari video-video saya sebelumnya karena saya ngerasa itu terlalu simple ya. Jadi saya mungkin ada perubahan nih dengan halaman login yang berbeda, juga halaman customnya juga berbeda. Nah, di sini yang kita bilang tadi web view. Nah, seperti ini layoutnya kurang lebih ya. Jadi di atasnya ada toolbar dan di sini ada web view, sama dengan yang kedua ini. Nah, untuk activity-nya, nah kita lihat pada web view satu activity. Nih, seperti biasa kita menambahkan binding pada activity yang baru. Dan juga di sini ada penambahan function seperti yang tadi nih, ketika kita menekan tombolnya buttonnya itu dia bisa kembali ke halaman sebelumnya. Jadi tidak langsung mengembalikan atau kayak seperti keluar aplikasi gitu. Nah, jadi dia bisa kembali ke halaman web sebelumnya. Contoh, kita mengakses dengan home. Misalnya di website itu ada home, about, ataupun yang lainnya. Jadi ketika kita masuk di about, nah kita klik button arrow-nya ya, atau back-nya, dia bisa balik ke halaman web sebelumnya. Dan juga ada di atas itu, ketika kita mengklik panahnya itu, dia akan keluar ke activity sebelumnya. Oke, next. Web view 2 sama halnya dengan itu. Oh ya, di sini karena kita web view ya, jadi di sini ada penambahan binding web view, load URL. Nah, ini yang nantinya akan mengarahkan kita ke situs yang ingin kita tuju. Nah, contoh saya di sini memakai Expensify. Nah, jadi ini sebuah website yang dimana searah dengan project saya, yaitu Expense Tracker ya. Jadi dia mengatur keuangan, mengelola keuangan, ataupun bisa untuk bisnis lah gitu. Ini yang bakal kita lihat nanti. Dan juga di web view 2 sama, dia menggunakan binding web view load URL, yang dimana saya memakai di sini website Spendy. Nah, jadi Spendy ini juga sama, alurnya sama dengan Expense Tracker ya. Nah, dia juga ini sudah saya jelaskan. Oke, untuk layoutnya udah semua. Dan next yaitu bagian vector asset ya. Nah, vector assetnya itu saya di sini memakai ada seperti ini. Saya lupa nama aslinya atau apa. Kalau nggak salah ini nama aslinya Baseline Apps ini. Jadi ini kayak icon lah, icon yang bakal kita tambahkan nanti pada button yang ada di dashboard yang sudah saya lihat tadi. Dan juga sini ada drawable, saya namanya dengan nama yang terpikir instan aja di kepala saya. Jadi kayak nih, untuk yang kita lihat nanti outputnya pada halaman-halaman yang sudah kita bikin. Terus juga di sini saya ada memakai rollback ya, nih icon panah yang dimana gunakan kayak kita ngeklik itu dia akan kembali gitu. Nah, dan juga ada ini dia sama juga seperti panah, cuman dia nggak ada kayak panjang yang ini, cuman ini doang. Fungsinya kurang lebih sama. Ini ada background sama foreground. Ini kayak saya sebenarnya nggak saya gunakan, cuman buat ngetesnya doang, ternyata mau. Nah, oke. Apa lagi ya? Udah semua. Oke, kita langsung aja untuk demo dari si aplikasinya tersebut. Mungkin di sini sebelum saya demo, mungkin nanti kalau bisa lama saya bakal langsung cut karena kondisi laptop yang udah mulai full ya pemakaian RAM-nya. Jadi kita langsung start saja. Oke. Nah, kita lihat aplikasinya. Jadi begini kurang lebih tampilan layout yang saya bikin. Oke. Jadi layout ini nggak bisa nih. Tar. Nah, jadi layout itu gimana sih balikin? Oh gitu. Nggak bisa tuh. Ini cut. Oh nih. Oke, ini cut. Oke, lanjut. Nah, jadi kurang lebih seperti ini dari halaman yang saya bikin ya, yang diawali dengan login ya. Nah, jadi step pertama itu kita login terlebih dahulu. Ini saya besarkan agar kelihatan lebih jelas. Nah, di sini saya loginnya masih sederhana saja. Ya, pertama kita masukkan ID. Oh, maaf saya salah bikin. Di sini harusnya kita memasukkan email atau ID, tapi saya memasukkan nama, tapi it's okay. Oke, saya masukkan aja DF dan passwordnya juga DF. Nah, kita bisa login. Nah, ini halaman dashboard yang sudah saya edit dari video pertemuan sebelumnya. Jadi dashboard saya itu yang sebelumnya itu sangat-sangat sederhana. Jadi saya akan
ada penambahan sedikit lah gitu, ada perubahan sedikit agar lebih menarik kan. Nah di sini ada judul dan deskripsinya, yaitu halaman dashboard menuju halaman lainnya. Di sini ada image view ya, yang saya masukkan pada folder drawable yang saya gunakan dengan nama-nama yang terlintas di kepala saya saja. Nah, jadi di halaman pertama itu kita bisa ke halaman hitung rumus. Nah, di sini kita bisa lihat, yaitu di sini terdapat vector asset ya, atau di mana ikonnya itu terlihat jelas pada button-button yang sudah kita setting berikut ini. Nah, jadi ini dia salah satunya icon-icon yang vector asset kita pakai. Nah, di sini saya memakai satu seperti ini karena kayak biar beda saja. Nah, ini ketika kita klik maka dia balik akan langsung mengarahkan ke activity kita, yaitu hitung activity. Ini juga halaman yang kita custom ya, halaman kita custom nih. Nah, jadi sini ada judul dan deskripsi. Nah, ini seperti halaman lah expense tracker, kayak seperti dia mempunyai saldo gitu. Nah, nanti bakal dikembangin aja. Terus lanjut kita ke budget ya. Ini budget, kita bisa memasukkan budgetnya, misalnya sembarang aja, jumlahnya berapa, select walletnya. Nanti ini harusnya ada seperti pilihan wallet mana yang mau kita isi di akun ini, dan nanti kita bisa diklik di sini. Nah, ini buttonnya tidak berfungsi karena saya belum kembangkan dari halaman berikut ini. Next. Nah, ini dia web view yang dimana tadi codingannya itu, ntar kita kecilin dulu, ini terlalu besar ini ya. Nah, web view itu tadi pada bagian ini web view 1. Nah, ini saya kasih title dengan nama Expensify. Jadi ini akan mengarahkan ke URL yang sudah kita copy dari situs web ya, yang dimana nama itu Expensify, dan jadinya itu seperti ini. Kita ngeklik button web view-nya, dan juga saya ngasih di sini Expensify. Nah, jadi kurang lebih seperti ini aplikasi-aplikasi situs-situs yang sudah kita salin URL-nya dan kita masukkan ke fitur-fitur web view ini. Nah, ini jadi semua aman, bisa diklik ya. Misalnya kita mau seperti tadi ya. Nah, saya sign in. Nah, kita sign in tuh dia kita klik balik tuh, misalnya contoh maaf nggak nampak, ketutup ini buttonnya. Nah, ini ketika kita ngeklik icon yang sudah kita setting itu, dia langsung balik ke activity sebelumnya. Nah, atau yang disebut itu dengan halaman dashboard ya. Nah, jadi kita ikonnya itu nih vector asset ya, saya namain dengan ICBack 24. Itu saya memakai defaultnya saja, cuman saya ubah cuman IC di awalnya karena IC itu icon. Nah, lanjut di web view kedua, itu tadi URL-nya itu spendy.com ya. Nah, ini sama aplikasi yang bertujuan untuk mengelola keuangan ya. Nih, misalnya saya klik saya geser sedikit. Nah, ini sudah. Jadi saya misalnya klik menu. Nah, di sini kan ada login, help, about us. Nah, jadi saya coba ke about us. Nah, jadi kita klik di sini, klik tombol back-nya itu, dia balik ke halaman sebelumnya gitu, halaman dari website itu. Nah, ketika kita ngeklik icon yang ada di sini yang sudah kita setting tadi, maka dia akan kembalikan ke activity sebelumnya. Nah, seperti ini. Dan juga ada button terakhir, itu button logout ya. Ini ada bakal menimbulkan pesan seperti tadi, atau apa sih namanya, snack bar. Seingat saya itu snack bar, kalau saya salah maaf. Nah, jadi ketika kita klik ya, maka dia akan kembali ke halaman login. Nah, kita coba login lagi, dan jika kita klik tidak, maka dia akan menimbulkan snack bar yang dari bawah gitu, dengan pernyataan seperti apa saya lupa. Jadi kita klik tidak aja. Nah, maka dia akan mengeluarkan pernyataan seperti logout dibatalkan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu saja pada laporan video pertemuan kali ini. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.